Nggak ada kepikiran buat main di situ karena tujuan saya ke sana cuma pemulihan. Jadi ya udah apa adanya aja. Nothing tulus lah ya. Nothing tulus saja. Ini adalah mungkin tantangan lagi buat saya lagi untuk membuktikan diri saya apakah saya bisa bermain di sana atau tidak. Pastinya keinginan saya juga bisa semaksimal mungkin kalau bisa ya bermain di Premier League. Amin. Amin. Saya ingin ngobrol-ngobrol bersama salah satu pemain yang akan bermain di Eropa ataupun tepatnya di salah satu tim Liga Belanda. Siapa dia? Kita panggil langsung. Ini dia sang idola baru, si Bagus Kavi. Bagus Kavi, Bagas Kava. Nah, ini saya sama-sama nih. Jadi selama ini sebelum berangkat kita memang menjaga kondisi ya. Iya. Di komunitas ya kan. Nah sebelum itu nih rambut baru dia. Tapi tergantung netizen, dia bagus dibeginiin atau ciri khasnya yang gimba. Apa ceritanya? Kribo. Kemarin saya potong, cuman saya nyesel aja kan terlalu kayak pohon beringin gitu. Jadi saya. Tapi ini masih panjang atau pendek? Masih panjang, cuman panjangnya tuh bulat gitu. Nyesel aja sih kemarin saya potong. Nggak tahu kenapa saya juga mau potong. Terus ya udah dibikin kayak gini. Cuman kayaknya ntar bakalan ya dibuka lagi ya. Ciri khasnya Bagus tuh ya begini. Kalau si Bagas biarin aja. Iya. Emang dia jelek kok. Gantengan Bagus, ya kan teman-teman. Gantengan Bagus lah. Nah ini ngomong-ngomong, alhamdulillah akhirnya menemui titik terang ya. Tidak ada kesalahpahaman sebenarnya ya. Ya. Cuma miss di media mungkin ya. Iya. Nah akhirnya Bagus ini bisa juga memperkuat tim di Liga Belanda. Insyaallah. Apa nama timnya? FC Utrecht. FC Utrecht. Nah banyak yang mendoakan, saya pun sebagai senior saya tidak ada apa-apanya karena Bagus ini mempunyai prestasi yang bermain di Eropa habis ini. Amin. Nah banyak yang belum tahu perjalanan karir seorang Bagus. Di awal mulai itu di mana sih? Di Magelang, di tempat kelahiran saya Magelang. Di SSB Putra Harapan. Bersama Bagas. Bersama Bagas dari kecil bersama Bagas. Terus ada kayak bon-bonan gitu, selalu ada kalau misal ada tim yang mau meminjam saya sama Bagas pasti saya berangkat kemana-mana gitu. Ke Sidoarjo, ke Surabaya. Bon-bonan itu apa? Kayak apa? Junior begitu. Iya, cuman main buat turnamen ini aja, habis itu selesai. Tapi gitu. pakai usia. Iya, U10, U12, U13 gitu. Akhirnya terus ada kesempatan buat seleksi timnas U15 dulu. Di bawah pelatih Koswari. Tapi dulu sebelumnya pernah timnas pelajar U13 dulu ke Filipina. Oh, sempat timnas. Oke. Timnas U13 pelajar, juara di Filipina. Oke. Terus setelah itu ikut Piala Menpora ada seleksi 55 pemain itu yang mau dibuat timnas pelajar sebenarnya, tapi ternyata di situ juga ada Koswari yang menyeleksi timnas U15 PSSI dan saya sama Bagas terpilih buat seleksi nasional di Jakarta. Terus 55 pemain di seleksi nasional di Depok. Iya. Terus diambil 30 pemain dan saya sama Bagas terpilih alhamdulillah. Terus ya sampai sekarang. Iya. Nah, abis itu Garuda Select sebelum Timnas 15 apa setelah? Garuda Select itu setelah Piala Asia U16. Piala Asia di Malaysia yang kita sedikit lagi mungkin ke Piala Dunia. Oke. Habis itu dipanggil lah Garuda Select. Habis itu ada seleksi buat Garuda Select itu. Kepilih lagi alhamdulillah sama Bagas pas tahun pertama. Terus tahun kedua Bagas gak kepilih, terus saya yang berangkat aja. Itu sampai dari situlah akhirnya banyak pemandu bakat yang melihat Bagus di Garuda Select itu. Iya, kita melawan tim-tim besar juga di sana. Terus gak cuma di Inggris tapi kita juga di Italia juga, dan itu buat saya pengalaman yang luar biasa lah, bisa bermain bersama tim-tim hebat, pemain-pemain hebat nantinya, dan ya suatu pengalaman yang berharga buat saya. Tapi memang
pemandu bakat itu banyak selama Bagus di sana itu uji coba contoh pemandu bakatnya itu setiap kita pertandingan selalu ada pemandu bakat, selalu ada apa namanya talent scouting dari Eropa maupun dari Inggris. Nah itu ada beberapa, apakah ada banyak klub yang memang melihat bakat Bagus ini atau hanya FC Utrecht? Sebenarnya memang tujuan pertama saya bukan di FC Utrecht, dan saya sangat kaget lah ketika Dennis Wise menghubungi saya, suruh mengurus Surat-surat visa buat ke Belanda tanpa saya balik ke Indonesia. Terus itu tidak ada di list sebelumnya, tetapi saya dikabarin itu pas itu saya masih terapi di Inggris juga, langsung besoknya saya buat visa, terus seminggu kemudian saya berangkat ke Belanda buat terapi ini. Awalnya memang penyembuhan, tapi mereka melihat perkembangan dan mereka juga mau mengambil resiko karena mereka juga tahu kalau saya habis cedera dan saya juga cedera. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi saya merasa kurang karena nggak ada apa-apanya sama sekali sama dibandingkan pemain-pemain sana. Dan tapi mereka melihat dan suka akan Bagus. Iya, dan pastinya si Dennis Wise juga. Dennis Wise awalnya meyakinkan mereka untuk mendatangkan saya untuk melihat itu, dan akhirnya terpilih lah. Iya. Nah, ini banyak nih yang belum tahu teman-teman, kesempatan yang diberikan bukan hanya mungkin orang terdekat, bahkan orang jauh pun bisa memberikan kita kesempatan. Nah ini awalnya si garis tangan itu yang dibilang garis tangan. Mau bagaimanapun kalau Tuhan bilang Bagus main di sini, pasti main di situ. Nah ini awal mula kan hanya masa pemulihan cedera Bagus. Tiba-tiba memang selama pemulihan ikut latihan bersama, akhirnya para tim pelatih tertarik untuk menggunakan jasa Bagus. Iya, Wallahu alam kemarin juga saya juga nggak ada kepikiran buat main di situ karena tujuan saya ke sana cuma pemulihan. Jadi ya udah apa adanya aja. Nothing tulus lah ya. Nothing tulus aja. Terus ya ada dari Dennis Wise ngobrol sama Wesley Sneijder segala macam, terus dan akhirnya juga mereka suka mereka akan juga, kualitas Bagus kaki. Iya, alhamdulillah. Emang. Nah, banyak nih yang belum tahu kan. Nah, sekarang ini pelakunya. Susah atau gampang sih pemain Indonesia itu bisa direkrut di Eropa? Menurut saya susah sekali lah kalau buat saya pribadi, karena walaupun itu tujuan saya buat bermain di Eropa, terus kalau buat mau ke sana banyak jalan dan lika-likunya, tapi selagi kita bekerja keras, tekad yang kuat, pasti selalu ada jalan. Kayak saya nggak pernah berekspektasi bisa di Inggris, berangkat ke Inggris, ke Italia, ke Belanda, dan saya cuma bisa bekerja keras dan minta doa orang tua, dan mungkin itu adalah kuncinya. Nah, berarti memang jika ada kesempatan pemain-pemain kita ini di usia muda dipanggil untuk latihan di sana, apakah Bagusnya langsung berangkat atau bagaimana menurut Bagus melihat kalau pengen main berkarir di luar? Kalau menurut saya ada tawaran buat di mungkin program Garuda Select atau yang lainnya yang di luar negeri. Kenapa harus mikir panjang? Buat saya langsung, kalau memang orangnya punya tekad buat bermain di Eropa, kenapa harus mikir 2 kali 3 kali? Langsung berangkat aja, toh juga di Eropa dari fasilitas segala macam terjamin semuanya, dan pastinya selalu ada talent scouting yang melihat kalau memang itu rezekinya pasti akan dipanggil. Ini salah satu pelajaran, saya pun banyak mengambil pelajaran dari Bagus bahwa ternyata bermain di Eropa itu seperti ini. Jadi ini buat teman-teman semua yang adik-adik yang ingin berkarir di luar, bertekad untuk menjadi pemain bola, ikutilah cara Bagus, bagaimana Bagus bisa sampai sekarang ini dan akan bermain untuk FC Utrecht. Ini adalah salah satu contoh yang sangat bagus karena mungkin kita semua tidak pernah ada contoh. Nah, sekarang ada contoh Bagus. Nah, ikuti apa yang dia lakukan sejak awal sampai dia bisa sampai seperti sekarang ini. Nah, untuk Bagus sendiri tidak minder kah ketika pertama berlatih bersama mungkin Garuda Select ataupun sekarang di FC Utrecht? Awalnya kaget karena memang budaya sepak bolanya
beda dari Indonesia dan Inggris juga. Terus cuacanya yang ekstrim yang kita awal-awal berangkat ke sana mungkin menjadi pengaruh besar buat kita semua karena kita tidak terbiasa bermain dengan siklus itu. Dan mungkin pemain semuanya kemarin dan saya juga cepat beradaptasi buat semua dan sudah mengikuti aja karena terbiasa dengan itu. Dan pelatih juga selalu menekankan kalau memang ini budaya sepak bola budaya di Inggris gitu. Nah, ini kan banyak nih yang bilang pemain Eropa tuh tinggi-tinggi besar-besar. Nah, sedangkan Bagus sendiri ini kan termasuk kecil ya kan? Banyak orang mungkin tidak menyangka Bagus bisa bermain di Eropa. Nah, dengan menghadapi pemain-pemain Eropa itu apakah benar mereka tuh apa yang dikatakan netizen kita bahwa mereka besar kuat? Menurut Bagus gimana? Apakah masih bisa pemain Indonesia untuk bersaing? Menurut saya postur besar atau enggaknya tergantung kita sendiri. Buat saya tidak ada masalah kalau misal saya juga sering menghadapi back besar kayak gitu. Selagi kita percaya sama diri kita sendiri, terus percaya teman dan bekerja keras, pasti tidak ada yang tidak mungkin dan saya merasakan itu dan semua. Itu Bagus berhasil. Dan abang lihat berapa kali Garuda Select uji coba kan di live kan itu, iya. Ya kan? Abang lihat Bagus bisa cetak hat-trick, bisa cetak 2 dengan walaupun itu timnya sama-sama usianya kan, bahkan ada yang 19. Ada yang lebih tua. Ada yang lebih tua. Nah, itu di situ makanya Bagus bisa memberikan cerahan kepada teman-teman atau adik-adik yang ingin berkarir sepak bola di luar negeri atau bahkan di Indonesia. Apa pesan dari Bagus? Jangan takut, jangan minder kalau mempunyai keinginan kuat buat berkarir di Eropa. Kejar itu terus dan pastinya tidak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau kita berusaha semaksimal mungkin pasti selalu ada jalan buat di sana. Betul. Nah, Bagus sendiri ini tidak ada trauma ya, sudah aman semua, cedera apa sudah aman? Sudah aman. Jadi di ankle sudah aman, cuman ada shin splint yang sekarang mengganggu buat masih kalau misal saya kecapean dipegang masih dikit, terasa. Okay. Ya masih ada sakit-sakit ini dan sekarang lagi terapi juga di Real Progress. Jadi kembali sana sudah kembali ya. dengan semuanya ya. Ya. Nah, satu lagi nih Bagus, apakah ini bisa kita lihat body Bagus nih kecil tapi berotot nih? Ini makanannya otomatis beda nih kan? Apa yang selama di sana Bagus makan? Dari terapi semuanya, dari pas di fisio segala macam udah ada list makan buat saya setiap harinya. Jadi udah tertata segala macam. Jadi sangat membantu dalam proses penyembuhan saya. Ototnya selama juga. Iya. Nah, ini kan lama di Eropa, kembali ke Indonesia otomatis rindu akan makanan. Apakah Bagus memakan masakan Indonesia atau tetap menjaga kedisiplinan? Nah, pastinya tetap makan makanan Indonesia, tetapi saya nggak yang begitu rindu sekali karena mungkin saya sudah lama di sana kali ya. Saya bisa makan apa aja, jadi tidak masalah kecuali pedas, soalnya saya nggak suka pedas, jadi nggak begitu masalah dan masih tetap makanan yang buat yang gizi. Yang gizi. Mantul. Nah, harapan Bagus terakhir nih, apakah akan lebih tinggi lagi atau memang sudah mendapatkan pencapaian saat ini atau mau lagi? Pastinya ini belum seberapa karena juga usia saya masih muda dan sangat muda. Ini adalah mungkin tantangan lagi buat saya lagi untuk membuktikan diri saya, apakah saya bisa bermain di sana atau tidak. Pastinya keinginan saya juga bisa semaksimal mungkin, kalau bisa ya bermain di Premier League. Amin. Itu cita-cita dari Bagus, teman-teman. Dia ingin bermain di Premier League. Kalau dia sudah jalan takdirnya di situ, otomatis semua harus langganan Premier League, ya kan, untuk nonton Bagus. Tapi namanya cita-cita, impian itu kalau kita berpikirnya positif itu akan tercapai. Amin. Dibantu otomatis Bagus ibadah selalu dijaga, ya kan. Itu yang saya senangkan Bagus, tekad dia, niat dia menjadi seorang pemain sepak bola berprestasi. Itu yang agak kurang dimiliki pemain kita. Nah, mudah-mudahan semua dengan melihat video ini kalian bersemangat lagi, niatkan cita-cita kalian ingin menjadi pemain sepak bola atau olahraga lainnya, jangan setengah-setengah. Terima kasih Bagus, sukses selalu deh. Pokoknya kita semua abang-abang sini mendoakan bangga ada pemain Indonesia yang bermain di Eropa. Amin. Oke, kita doakan semua bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan dia.